Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Ruli Bakemono Garage. Oke, di depan saya ini adalah Project Car 70 Honda Brio tahun 2012 CBU. Nah, ini proses pengerjaannya udah selesai 100%. Jadi seperti biasa, kalau sudah selesai waktunya kita review dan kita absen apa aja yang udah dikerjain di Project Car 70 ini guys. Oke, yang pertama dikerjain adalah ngecat full body. Ini ngambilnya paket medium. Jadi untuk warnanya tetap disamain dengan warna sebelumnya, warna biru ya kan, sesuai dengan STNK. Terus kemudian ini ada perubahan muka nih. Jadi muka Brio tahun 2012 ini kan yang kayak kodok tuh. Nah, ini diganti pakai facelift tahun 2025 yang terbaru. Nah, jadi bentukannya kayak gini guys. Kap mesin juga diganti nih. Karena kalau pakai kap mesin lama nggak muat. Karena ini moncongnya lebih panjang. Untuk bracket ini nggak ada yang diganti guys, aman. Jadi kalau misalnya mau ganti muka dari Brio yang mukanya kodok ke muka ini nih, ya tinggal pasang-pasang aja gitu. Paling manjangin kabel lampu utama, lampu sen, lampu senja, dan soketnya beda. Jadi harus perubahan soket juga guys gitu. Nih, jadi depannya seperti ini guys. Ini kap mesin baru, lampu baru, grill baru, bumper baru, terus garis bawahnya baru, dan fog lamp juga baru guys. Nah, ini untuk headlampnya sudah terpasang Mini Proji lensa biru guys. Nih, untuk grill seperti ini, lampu sebelahnya juga sudah terpasang Mini Proji juga. Nah, geser ke bawah, ini garnish bawahnya atau ram grill bawahnya juga baru, fog lamp juga baru LED, dan sudah terpasang body kit. Body kitnya lucu, kecil banget, dan bahannya ABS. Jadi pemasangannya tinggal kita silan aja, nggak usah pakai skrup segala macam, plak udah. Pakai sealer juga kenceng. Ya karena kalau body kit ABS itu sebenarnya udah rapi, nggak perlu di skrup. Udah rapi, udah ngeplak, tinggal pasang pakai sealer aja. Udah kuat banget guys. Nih. Sekarang kita lanjut ke bagian samping. Untuk bagian samping ini ada penggantian ban dan velg. Untuk velgnya pakai TE37, ring 15, lebarnya 6,5, ET-nya 42, dan untuk bannya pakai Campiro SX2, ukurannya 195/50. Terus untuk di bagian kaki depan ini ada penggantian rak setir, terus tie rod, track end, dan juga beberapa karet bushing diganti juga. Sudah terpasang side skirt. Ini side skirtnya bahannya ABS juga guys. Jadi untuk side skirt bahan ABS ini tinggal plug aja, nggak usah skrup segala macam, karena beda dengan bahan fiber. Kalau bahan fiber kan dia nggak rapi, bergelombang. Nah kalau bahan ABS ini tinggal plug aja gitu guys. Terus untuk lampu sen di fender ini sudah diganti baru karena bawaannya dudukannya pada patah guys. Terus ini ada penggantian spion. Jadi spionnya diganti baru guys, diganti baru pakai model yang lampu sennya tuh kecil. Mantap. Nah, jadi untuk di bagian samping kurang lebih seperti ini, dan untuk roda depan ini sudah kita setel atau kita potong pernya di 2 jari. Untuk roda belakang spek velgnya sama dengan roda depan, ring 15, lebar 6,5, ET42, bannya dibalut dengan Campiro SX2 ring 15, ukurannya 195/50, ban baru. Untuk roda belakang ini kita setel di 3 jari. Lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakang ini ada penggantian stop lamp pakai albino. Nih, stop lamp albino, bohlamnya kita ganti pakai LED semua. Bohlam stop, bohlam sen, dan juga bohlam senja. Jadi warnanya tegas. Karena kan ini mikanya putih. Nah kalau mika putih lebih baik diganti pakai bohlam LED yang sesuai warna peruntukannya. Kalau stop ya merah, kalau sen ya kuning, kalau lampu mundur putih gitu. Kalau pakai bohlam biasa warnanya kurang tegas. Nah kita ganti pakai LED Dajjal ya kan, supaya warnanya tegas ya kan, merah ya merah, kuning ya kuning, putih dia putih. Mantap. Terus ini untuk knalpot
ini diganti cuma moncongnya doang. Nah, moncongnya ini kemarin pemilik mobil minta untuk dilas karena sebelumnya pernah dipasang moncong seperti ini, copot katanya gitu. Jadi kemarin sudah kita las. Itu kita kasih frame plat nomor yang baru ya kan, supaya lebih rapi. Untuk tampilan di belakang kayak gini. Cakep sih asli. Ini kalau teman saya bilang Brio model yang ini tuh pantatnya kayak setrikaan. Buntung kayak gitu. Tapi ini cakep asli. Boleh lah ya, boleh. Jadi mungkin kalau saya udah bosan sama Vios, kayaknya bisa lari ke Brio juga nih. Cuman Brionya mungkin saya cari yang manual. Nggak matic kayak gini. Nah, kita lanjut ke bagian interior. Nah, untuk interior ini perubahannya nggak banyak. Jadi interiornya masih kurang lebih sama dengan pertama datang ke sini. Yang pertama kita kerjain di bagian interior adalah pemasangan power window dan central lock pusat. Nah, ini untuk power window-nya kita custom, guys. Nih. Untuk saklarnya kita pakai universal, bukan universal sih. Biasanya dipasang di Vios Gen 3. Ini untuk tombolnya pakai punya Kijang. Gitu. Karena kan awalnya pemilik mobil pengen dipasang punya Brio OM. Ya kan? Cuman harus beli sama kabel set sebody-body itu. Jadi otomatis kan mahal. Saya kemarin sempat nanya juga ke Copotan, kalau set kabel power window dan regulator tanpa saklar itu minta sekitar 3 juta 4 jutaan. Belum jasa pasang, belum beli saklarnya lagi. Gila. Jadi makanya ini kita pasang pakai punya Vios aja. Gitu, kita custom. Nah, untuk interior lain-lainnya ini nggak ada perubahan sama sekali. Untuk kulit joknya masih seperti pertama masuk ke sini, ya kan. Cuman ini interiornya kemarin sudah kita pasang peredam dan kita bersihkan. Tapi bersihnya nggak sampai deep, nggak sampai dalam. Soalnya nggak ada permintaan untuk cleaning interior. Terus ada pemasangan tombol setir, ya kan, spion, dan kabel-kabel lampu-lampu fog lamp, ya kan, lampu kolong, kabel spion udah pasti, kabel power window. Dan untuk pintu belakang saklarnya kita pakai saklar original punya Brio. Nih. Jadi walaupun ini rubahan tetap terlihat seperti OM. Nah, ini untuk coret-coretan di jok belakang ini nggak bisa dibersihin, guys, susah. Kita udah pakai bahan-bahan yang keras, ya kan. Tetap kalau bekas coretan spidol yang lama kayak gitu susah dibersihinnya. Jadi mungkin kalau habis dicoret lebih baik langsung dibersihin aja. Karena kalau didiemin kayak gitu si tintanya itu nyerap ke bahan kulit sintetisnya, jadi susah untuk dibersihin itu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian mesin, guys. Bagasi dulu deh, kita ke bagasi dulu. Nah, untuk di bagasi ini ada penggantian hidrolik. Nah, hidrolik ini nih, ini sudah diganti baru. Awalnya kan ngejeblos tuh. Terus untuk ya sisa-sisanya masih orian seperti ini. Cuman sudah kita pasang peredam untuk di bagian lantai dan juga atap, terus 4 pintu. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian mesin. Untuk bagian mesin ini nggak diapa-apain karena nggak ada permintaan untuk perbaikan, tune up dan juga servis segala macam nggak ada. Jadi untuk kondisi mesin masih seperti pertama datang ke sini, guys, gitu. Sebenarnya kemarin sempat minta maticnya dibenerin karena ini maticnya agak sedikit jeduk. Cuman kita nggak bisa pegang matic. Vios pun kita nggak bisa pegang matic. Jadi yang manual aja. Gitu. Jadi rencana sih abis ini dimasukin ke bengkel matic kata pemilik mobilnya. Gitu, biar maticnya dibikin halus. Nah, untuk klip-klipan nih, klip ini kita kasih baru semua. Tuh. Ini kita kasih khusus Honda. Jadi Honda sama Toyota klipnya ternyata ada beberapa yang sama, ada yang beda, tapi kebanyakan beda sih. Gitu. Jadi untuk klip kita kasih baru semua. Klip fender juga liner fender roda depan kita kasih baru semua juga, guys.
biar rapi, biar cakep gitu kan. Jadi kalau klip kayak gitu dikasih ngasal ya kan, asal nempel ya kurang oke sih kayaknya. Makanya kita kasih khusus untuk Honda aja gitu. Nah ini untuk mesin kurang lebih seperti ini. Ini kita bersihin dulu, masih ada sisa overspray. Nah jadi untuk pengerjaan mobil ini kurang lebih makan waktu agak lama dari Project Car Vios, karena ini adalah Brio pertama yang kita kerjain. Jadi total pengerjaan waktunya ini kurang lebih sekitar 3 bulanan lah. Kalau Vios kan rata-rata ngerjainnya kurang lebih 1 bulan. Nah Brio ini karena unit pertama dan kita belajar lagi dari mulai cara buka door trim, buka plafon ya kan, ngecek kaki-kaki segala macam, terus beli partnya juga kita belajar lagi karena beda channel sama Vios. Kalau Vios kan kita udah ya ibaratnya udah lama lah ya. Jadi kalau misalnya beli part ori kita tahu dari siapa, beli part KW dari siapa, KW yang KW banget dari siapa gitu. Kalau ini kita ngeraba-raba dulu nih. Contohnya kasus kemarin di Rakstir. Ya kan Rakstir kan ini ganti baru pakai copotan atau lelangan. Datang ke sini partnya kurang oke, kita klaim ya kan, proses klaimnya lama seminggu. Alhamdulillah bisa ditukar gitu. Jadi gitu-gitulah yang bikin lama. Untuk yang lain-lainnya oke, aman ya kan. Jadi untuk kesulitan ngerjain mobil ini masih nggak terlalu sulit kayak Honda City lah. Ini masih oke, masih cakep ya kan, masih bisa kita handle. Walaupun ada beberapa pengerjaan yang kalau kita kerjain di Vios hari selesai, di mobil ini ya mungkin 2 sampai 3 hari melar. Gitu guys, oke. Jadi untuk pengerjaan Project Car 70 ini udah selesai. Ini juga kunci kontaknya sudah kita ganti pakai kunci kontak baru set. Jadi pemilik mobil nanti tinggal ngebubut aja untuk mata kuncinya guys. Dan untuk total pengerjaan di Project Car 70 ini kurang lebih di 24 jutaan guys, oke. Jadi untuk video kali ini segitu dulu aja. Saya ucapkan terima kasih kepada pemilik mobil sudah mempercayakan ngedandanin mobilnya di Bakemono Garage. Semoga hasilnya sesuai ekspektasi, oke. Dan saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang udah mantengin Project Car 70 ini dari episode 1 sampai video terakhir video ini, oke. Dah gitu dulu aja. Saya Ruli pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.